Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita akan coba belajar surah Al-Anfal, belajar tajwid sedikit-sedikit ya. Nanti kalau terlalu cepat bilang. Nah, ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Tuh ya. Ini metode warnanya, ingat. Setiap warna hitam, yang warna hitam dibaca apa adanya. Tanpa dibaca panjang, tanpa dengung, tanpa ditahan. Pokoknya apa adanya, bacanya cuma satu ketukan aja. Seperti baca pendek, saya pergi ke pasar gitu enggak. Saya pergi ke, enggak ada ya, yang warna hitam. Tapi nanti kalau hitamnya ada hijau baru jadi panjang. Ini yang dikatakan mad tabi'i ya. Yas'alunaka 'anil anfal. Nah ini ya, nih kita tuliskan di sini mad tabi'i ya. Nih saya tuliskan ya. Saya tuliskan ini. Sini mad ini ya. Sini mad tabi'i, mad tabi'i. Tuh mad tabi'i. Mad tabi'i. Ya. Kenapa terjadi mad tabi'i? Nah ini karena ini ya. Kenapa terjadi? Karena ada huruf yang berbaris doma ini. Ini di sini ya. Nah, kenapa mad tabi'i? Karena nih ada hurufnya apa? Lam nih yang berbaris doma tuh. Ada huruf yang berbaris doma bertemu dengan wawu mati. Atau dikatakan setelah doma ada wawu mati. Jadi kalau baca Quran itu panjang dan pendeknya itu dibantu dengan tanda lain. Beda kalau bahasa Indonesia huruf Latin panjang itu dengan bertambahnya vokal ya. Kayak baba, beaba, baba. Kalau mau panjang tambah a-nya lagi beaba, a-nya 2 atau 3 baba. Baba kayak gitu ya, dengan bertambahnya vokal gitu. Bibi, bibi, bubu, bubu, tuh ditambah u-nya, ditambah a, ditambah ya, ditambah huruf vokal, huruf hidup ya. Ada konsonan, huruf mati, dan ada huruf hidup. Nah kalau Quran lain lagi. Kalau Quran itu panjangnya itu ditentukan setelah tanda doma ini ketemu apa? Ini ketemu wawu mati itu ya. Karena ada 3 nanti. Yang dikatakan mad tabi'i itu ini ya. Ada berbaris doma, bisa juga berbaris fathah tuh. Ya ini fathah. Ini doma, ini fathah. Dia jadi panjang bacaannya apabila setelah fathah, setelah huruf-hurufnya apa saja ya. Setelah huruf yang berbaris fathah bertemu dengan alif tuh. Kalau tadi kan doma dengan wawu mati, ini fathah dengan alif. Gitu ya. Ada 3 sebetulnya ya. Jadi mad tabi'i itu bacaan panjang yang mad ada penyebabnya itu. Yang ketiganya kasroh tuh baris di bawah ya. Kasroh jadi panjang kalau ketemu ya mati ya. Jadi mad tabi'i itu satu huruf berbaris doma ya, huruf berbaris doma ini dengan wawu mati jadi panjang. Kedua, huruf berbaris fathah dengan alif. Ketiga, berbaris kasroh dengan ya mati. Atau bisa juga orang mengatakan setelah doma ini kan hurufnya doma ya. Setelah doma ada wawu sukun. Setelah fathah ada alif. Setelah kasroh ada ya mati. Ini dikatakan mad tabi'i. Unsurnya itu ya. Jadi pasangannya. Jadi kalau baru panjang kalau dia pasangan. Maksudnya pasangan itu tanda ininya ini doma, yang ini apa namanya ini?
Yang ini namanya domah ya. Ini domah. Domah. Ini gampang bagi yang biasa. Bagi yang belum biasa, saya sering kali ngajar itu tadi. Belajar Quran semangat. Pas belajar tajwid, nggak mau nggak ngerti, nggak mau takut gitu kan. Itu nih ya. Makanya saya coba ya pelan-pelan. Masuk gak ke otak kita ya. Jadi jangan disamaratakan. Kok saya nggak pinter ya? Kok anak yang baru seperti di televisi di RCT itu kan ada tahfiz Quran, ada anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun. Kok pinter ya? Gitu. Ya memang ada yang pinternya dari sana. Allah berikan kepandaian. Masa umur 2 tahun aja tuh ada anak yang di televisi itu saya tonton. 2 tahun aja udah bisa baca menemukan huruf surat apa di Quran coba. Umur 7 tahun sudah bisa hafal Quran beberapa juz, ya, juz 29, juz 30. Bahkan bukan hanya hafal, dia juga bisa menerjemahkan. Coba. Padahal nggak belajar, kita aja yang belajar. Hari ini belajar, besok lupa lagi. Ya. Jadi jangan disamaratakan. Tiap orang memang beda-beda. Saya termasuk orang yang cepat. Cepat apa? Cepat belajar, cepat lupa gitu, lupa lagi. Gitu. Yang di bawah ini namanya kasroh ya, bukan KS ya, kasroh tuh ya. Jadi kalau doma dipanjangkan jangan dengan waw yang mati, waw sukun. Kalau kasroh dengan alif, oh ini kasroh, ini patah ya, salah nih itu. Yang ini bukan kasroh nih. Ini fathah. Ini kasroh yang bawah. Bukan kasreng juga ya. Kasroh. Ini domah. Yang ini fathah tuh ya. Saya udah lama nggak ngajar juga lupa juga. Ini itu ya. Tuh ya. Ini domah. Ini domah. Yang dibuletin. Ini fathah. Ini kasroh. Kapan dia tanda-tanda ini panjang? Kalau ketemu pasangannya doma dengan waw mati, gitu ya. Makanya yang warna hitam di Quran warna kita ini yang pendek. Hitam ada hijaunya tuh, doma dengan waw sukun, waw mati jadi panjang, itu mad tabi'i. Hitam ada patah ada alif tuh, jadi panjang, ini mad tabi'i. Kasroh di bawah dengan ya mati. Tuh ini itulah mad tabi'i, itulah bacaan panjang. Ada juga yang bilang mad asli. Mad asli, mad tabi'i itu juga. Walaupun kita kadang-kadang mad asli itu ada yang berdiri ya, selain di alif dan di hadomir. Karena kalau nanti berdirinya di alif itu mad badal. Berdirinya di hadomir mad sila qasirah. Ini ya. Ini Bu Iem ya, Po Iem yang ada di mana di Kalimantan. Bawa mobil pinter ngaji, sekarang udah pinter. Dulu belum pinter, sekarang udah pinter ya, Masya Allah. Nah itu ternyata dengan belajar. Kalau kita dengan belajar, kalau orang-orang tertentu ada yang jenius, sekali dengar langsung pinter ada. Saya alhamdulillah sekali dengar nggak nempel-nempel gitu ya. Kok alhamdulillah ya susah. Alhamdulillahnya kan apa? Kita belajar terus. Nah belajar terus itu kan pahala. Setiap satu huruf pahalanya 10 kebaikan. Karena kita bukan on ya, karena kurang pinter ya kita ngulang lagi. Alhamdulillah kan pahala dan pahala lagi gitu ya. Walaupun kadang-kadang kesel juga, kenapa nih nggak masuk otak. Yang ada pusing aja gitu ya. Gitu. Nah ini. Yas'alunaka 'anil anfal. Ini tadi ya doma tanda. Kalau yang ini apa ini? Mana? Nih. Ini patah berdiri juga, patah berdiri. Nah ini ya, patah berdiri. Patah berdiri itu apa ya? Nah iya patah berdiri, patahnya berdiri gitu. Nah ini yang nanti dikatakan mad asli itu. Mad asli. Ini ya, ini mad asli itu. Mad asli. Ini mad asli itu ya. Ini nanti ada di doma nanti ya, sedikit-sedikit ya. Ini mad asli, ini saya tulisin ya. Kalau terlalu cepat nanti bilang ya. Nanti biar saya pelanin. Atau ada permintaan, Pak Ari mau surat ini dong, mau surat ini boleh. Saya jujur aja
lagi bingung, saya ngajar nih ngajar apa lagi gitu ya, karena kita tidak seperti di sekolah. Kalau di sekolah kan ada target pencapaian. Ini bingung kita mau di mana lagi gitu ya, karena lama tidak ngajar gitu kan. Selama puasa kemarin juga ada kegiatan lain selain ngajar. Mad asli itu, mad asli. Tuh, mad asli ya. Mad asli, ada mad tobi'i, ada mad asli. Kemarin juga ada yang nanya, apa bedanya mad far'i? Far'i itu cabang gitu ya. Kayak kita nikah dengan istri kita. Nah, itu berarti kita ya punya anak satu, si anak kita memanggil kita ayah dan bunda. Anak kita punya anak lagi, kita dipanggilnya kakek dan nenek. Terus gitu ya, terus nah itu cabang-cabang gitu ya. Jadi mad tobi itu, mad asli itu mad dari mad tobi itu nanti berkembang. Kalau mad tobi'inya bertemu dengan hamzah satu kalimat, nanti mad wajib muttasil. Mad tobi'inya ketemu hamzah atau ketemu alif di lain kalimat, di lain kata, jadi mad jaiz munfasil. Kayak ini mad tobi'i, nih ini mad tobi'i bertemu satu huruf hidup dihentikan, jadi mad arid lisukun. Tuh ya. Jadi perkembangan dari mad itu, par itu cabang ya, itu. Kayak ini nih. Yang ini kan, ini mad silah qasirah tuh. Ya, mad gede kegedean ini ya. Ini mad silah qasirah. Mana yang ini? Nih. Asalnya mad silah qasirah. Karena mad silah qasirahnya ketemu alif, ini bertemu alif kan? Tuh. Bertemu dengan alif atau hamzah di lain kalimat ya. Atau iya, karena ini kalau cetakan Timur Tengah ini alif ini di atas alifnya ini ada hamzahnya. Ya. Di sini ada hamzahnya tuh. Jadi dikatakan mad silah qasirah, kalau ini baris di bawah berarti hamzahnya di bawah gitu ya. Gitu, ada hamzahnya. Gitu ya. Nah, ini. Tuh ya. Jadi mad silah qasirah yang bertemu dengan hamzah di lain kata, di lain kalimat. Nah, yang cetakan Timur Tengah ini di atas di bawah alifnya ada hamzahnya gini tuh. Ya. Kalau cetakan Indonesia kan nggak ada hamzahnya. Makanya mad silah qasirah bertemu alif, mad silah tawilah. Ganti namanya jadi mad silah tawilah. Kalau cetakan Timur Tengah, ini setelah mad silah qasirah bertemu dengan hamzah di lain kata, di lain kalimat. Jadi mad silah tawilah. Ini ya. Mad silah qasirah, asalnya mad silah qasirah yang bertemu dengan hamzah di lain kata, di lain kalimat. Jadi mad silah tawilah. Sama seperti mad tobi yang bertemu hamzah kan mad wajib muttasil. Mad tobi ketemu hamzah di lain kata, di lain kalimat, jadi mad jaiz munfasil. Wah, bingung Pak Ari. Iya, saya juga dulu bingung begitu. Sedikit-sedikit itu saya bisa itu dari buku hijau ya. Gitu ya. Otodidak. Memang belajar, tapi paham benar-benar pahamnya itu dari buku hijau. Makanya saya tidak bisa lepas dari buku hijau. Itu ya, miliki buku hijaunya, insya Allah ya. Buku hijau itu bisa pandai kita, insya Allah. Ini asalnya tadi mad silah, asalnya mad silah qasirah. Tuh ya, mad silah qasirah, mad silah qasirah ini asalnya. Lahu ini mad silah qasirah. Mad silah qasirahnya yang bertemu hamzah atau ketemu alif di lain kata, di lain kalimat, jadi mad silah tawilah. Pusing pari, makanya belajar sedikit-sedikit ya. Kita berdoa semoga kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk belajar. Ya, logika berpikirnya saya masih ingat dengan Ustadz waktu di madrasah dulu. Kata Ustadz itu, besok kita mau ujian seminggu lagi. Terus gimana Pak Ustadz? Ya belajar aja. Belajar apa? Ini belum, itu belum, itu. Nah, dia menganalogikan, mengumpamakan ada setumpuk batu. Setumpuk batu yang harus pindah karena kita lagi bangun pesantren dari satu tempat ke tempat berikutnya, dari tempat A ke tempat B. Kalau kita cuman menghayal setumpuk batu itu bingung. Coba perlahan dicoba pindahin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kita coba pindahin satu. Lama-lama pindah. Apalagi kalau di pesantren, di madrasah kan banyak ya
Diambilnya bareng-bareng, mah cepet gitu kan. Nah, itu. Jadi belajar juga sama. Kadang-kadang kita kalau pengen belajar tuh pengen langsung aja pinter gitu ya. Nggak mau proses. Ada memang yang seperti itu, orang-orang seperti itu yang jenius. Itu kalau kita kan belajar hari ini insya Allah kalau nggak diulang lupa lagi. Nah ini ya. Mad silah qasiroh. Nah ini wa rasulahu. Mad silah qasiroh yang bertemu hamzah di lain kata, di lain kalimat menjadi berubah. Asalnya mad silah qasiroh menjadi mad silah tawilah. Masa sih nggak paham gitu ya kalau belajar. Yas'alunaka anil ini alif lamnya alif lam komariah tuh ya, komarun bulan tuh, ada bulannya kan tuh ya, alif lam komariah. Dilihat buku hijaunya ya, halaman 10, 11, 12. Alif lam komariah adalah alif lam yang dibaca. Kenapa? Karena di atasnya ada tanda baca. Kenapa ada tanda baca? Sebagai efek akibat itu setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu alif ini alif atau hamzah ini ya. Anil anfal gitu. Lihat ya, huruf komariah di buku hijau halaman 10, 11, 12. Huruf komariah ada 14, huruf samsiah juga 14. Ibagi hajjaka wa khob akimah. Itu huruf komariah. Samsiahnya juga 14. Ini ya. Anil ini angnya apa? Angnya ini ikhfa. Nah itu ya. Tuh ya. Ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena nun mati. Tapi bacanya dari kanan ya. Karena nun mati ini nun sukun bertemu dengan fa. Tuh ya. Ngambilnya dari sini, dari kanan. Kalau baca Latin kan dari kiri. Kalau Arab dari kanan gitu. Nun sukun atau nun mati bertemu dengan fa. Huruf ikhfa 15 ya. Nah, ta sa da zai jim sin shin sa ta ta za fa koka. Itu ada di buku hijau ya, dari mulai halaman 14, 15, 16, 17, 18, 19. Itu tentang hukum nun mati atau tanwin. Ini ikhfa ya. Kenapa ikhfa? Karena nun sukun nun mati ketemu fa. Anil fa yang tadi ya. Apa tadi? Diulang lagi, ditulis lagi. Masih ingat ini? Mad. Apa ini tadi? Mad to bi ai. Apa sih mad tobi itu? Tobi itu tabeat. Jadi orang yang punya tabeat bener nggak mungkin dong buang angin di depan orang banyak gitu ya, kecuali nggak sengaja begitu ya gitu. Jadi sama, kalau orang yang punya tabiat nggak mungkin dong bacanya kepanjangan. Misalkan yas'alunaka anil anfal, kepanjangan jangan. Tabiat biasa aja tobi itu ya, panjangnya cuma satu alif, dua ketukan, dua harokat. Jangan 2 rakaat ya. Ada juga ibu-ibu yang bilang 2 rakaat mas sholat atau ya sholat subuh, sholat sunnah. Itu ini 2 harokat, 2 ketukan ya, 1 alif. Yas'alunaka 'anil anfal. Ini tanda wakofnya apa nih? Mana Pari? Ini yang ini. Ini tanda wakofnya al-waqfu aula. Al-waqfu aula. Tulis gak? Ini. Tuh ya. Al-waqfu aula. Di wakaf lebih utama. Dihentikan lebih utama. Al-waqfu aula itu berarti mirip lampu kuning ya. Tapi udah ke lampu merah. Lampu merah. Ya dihentikan lebih utama. Nggak berhenti nggak apa-apa sih. Tapi kalau lampu merah kan mutlak harus berhenti ya. Kalau lampu merah di jalan nggak berhenti, buyem nanti nabrak orang ya, dan ditilang. Ini al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Al-waqfu aula. Itu. Qulil ini yang tadi ya. Yang tadi yang mana? Ini alif lamnya alif lam komariah. Alif lam yang dibaca. Kenapa alif lam komariah? Karena ada sukunnya tuh, ada sukunnya. Kenapa ada sukunnya? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu alif atau hamzah. Nih ini. Tuh ya.
Kulil tuh, kulil ini nun mati ketemu fa juga ikhfa. Ya, nun mati, nun sukun ini warna pokoknya kalau warna hitam dibaca apa adanya. Hitam ada hijau jadi panjang. Yang warna coklat-coklat ini ditahan, coklat-coklat ditahan ya. Ini ditahan. Panjangnya 1 alif ya, 2 ketukan sampai 3 ketukan ikhfa tuh. Ini juga sama. Ya, nanti idgham juga ikhfa juga idgham, ini idgham tuh, idgham mimi ya. Gitu, yang ditahan. Pokoknya yang coklat-coklat ditahan. Tapi yang kuning nggak ditahan. Kalau yang kuning itu dilepas, yang kuning-kuning ini nggak panjang malahan, yang nggak dibaca tuh ya. Ada tulisannya tapi tidak dibaca, itu yang kuning tuh, yang kuning-kuning ya. Kenapa Pak Ari? Nah ini hamzah wasol. Apabila diwasol, apabila disambung nggak dibaca. Ini nggak dibaca nih alif ini. Ini alif lam, walaupun ada alif lam nggak dibaca. Alif lam ini alif nggak dibaca. Wow ini juga nggak dibaca, nggak fungsi gitu ya. Ada tapi nggak fungsi, tuh ini juga nggak fungsi. Jadi yang warna, jangan keliru tapi ya, ada yang warna kuning, ada yang warna coklat. Nah ini kuning, ini mimnya kuning, yang ini jadi berarti mim ini nggak dibaca, masuk ke mim ini, tapi jadi double, jadi idgham mimi gitu ya. Paham nggak? Nanti kalau nggak paham nanya ya, nggak usah malu. Pak Hari ini kan WA saya ada ya, 0812 828 7881. Jangan sungkan ya di sini. Dulu lagi ini banyak sekali yang WA saya. Sekarang nyaris tak ada gitu ya. Murid saya pada kemana nggak tahu, itu pada hilang. Itu nggak tahu udah dipanggil, udah duluan. Apa memang yang dulu kan banyak yang tenaga kerja di luar ya, mungkin udah pada pulang ke Indonesia, terus udah nggak ada internetnya lagi, mungkin ada, pokoknya banyak hal lain. Nah ini ya WA saya, WhatsApp saya ya. Mudah-mudahan ke depan bisa ngaji juga online lewat YouTube, lewat Facebook, lewat TikTok. Lewat TikTok juga pernah saya, cuman terlalu apa ya, belum mulai lagi nih. Pakai Zoom, Zoomnya juga belum dibayar lagi karena Zoomnya harus yang berbayar. Kalau nggak berbayar nggak enak pakainya ya. 15 menit 30 menit putus, sudah putus gitu ganti ID-nya lagi, ribet gitu ya. Insyaallah lah ke depan mudah-mudahan bisa berkembang lagi. Yang mau ngaji online boleh ya, mau ngaji privat boleh, mau yang ngaji gratis boleh. Ibu bapak mau yang gratis aja sih ya. Aduh gimana tuh ya, kalau gratis Zoom-nya aja berbayar gitu kan. Itu mudah-mudahan ada donatur dan yang mau biaya. Dulu ada Bu notaris ya, Bu Eli, Bu siapa ya, lupa lagi saya, yang di Senen di sana itu Bu Eli, bukan Bu Eli ya, Bu Eli apa ya itu. Mudah-mudahan nanti ada donatur yang bayarin Zoom-nya biar kita bisa pakai ini ya. Kulil anfalu tuh. Ikhfa nun mati ketemu fa ini matobi fatah dengan alif, lu-nya kosar pendek, yang warna hitam pendek dibaca apa adanya. Jadi jangan kulil anfalu, nggak boleh. Yang hitam itu dibaca pendek, dibaca apa adanya tanpa ditahan, tanpa dengung. Yang warna-warna hitam, yang coklat yang ditahan, hitam ada hijaunya berarti yang panjang, ini matobi ya. Qulil anfalu lil ini lafaz Allahnya dibaca tipis ya. Tipis itu berarti tarkik ya. Tarkik, wehkik. Ada tarkik, ada tafkhim ya. Kalau tarkik tipis. Tarkik dibaca tipis. Kenapa dibaca tipis? Karena sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di bawah. Ini kasroh tuh ya. Qulil anfalu lillahi tuh. Qulil anfalu lillahi wad alif. Ini alif lamnya yang enggak dibaca. Alif lam samsiah. Al samsiah. Alif lam itu ada komar bulan, ada komariah, ada samsiah ya. Di buku hijau ya. Kalau nggak pakai buku saya juga pusing. Saya juga itu kadang-kadang lupa ya lihat buku lagi karena saya bukan orang pinter ya. Bisa karena belajar aja terus. Saya punya prinsip, masa sih orang lain bisa saya nggak bisa gitu. Walaupun susah juga belajar terus diulang-ulang. Setiap buku saya kasih
garis, dikasih stabilo, diwarnain, diinin. Kadang-kadang buku pas saya buka, oh ini udah di stabiloin, tapi nggak masuk ke otak ya gitu ya kadang-kadang. Saking bodohnya aku. Tapi ya enggak apa-apa ya, mungkin itu kan harus belajar terus. Jadi jangan berpikir Pak Hari kok bisa hafal itu. Ini karena sering aja. Sama yang sesuatu yang nggak sering, mas saya juga sering lupa, sering cepat lupa, apalagi kita udah umur ya. Nah ini tarkik ya. Lillah lanya ini tadi ya, sebelum dapat baris kasroh, di bawah ini kasroh. Lanya mad asli. Lillahi war alif lam samsiyah, war ro-nya tebel. Tebel itu berarti ada tafkhim, ada tarkik. Ini tafkhim ya. Tafkhim. Ada tarkik, ada tafkhim. Tipis ya. Tipis itu tarkik. Ini ro-nya tebel karena barisnya di atas. Barisnya di atas apa? Ini baris ini nih. Warro. Bukan. Tapi ada sebagian kita, saudara-saudara kita yang dari seberang, dari ya tahu dari Sumatera, dari Kalimantan, warasu, ro-nya dibaca ra, ya. Hayyala sholah, harusnya so, dibaca hayyala salah. Siapa yang salah ya? Itu. Nah, gimana Pak Ari? Wallahu alam. Kalau sholah dibaca salah gimana ya? Kalau rasul dibaca rasul gimana itu? Seringkali Pak Ari mau orang Jawa, Jawa Barat. Iya kan, saya juga orang Arab, dari Arab nggak baca warasul, ro. Coba deh ya, daerah-daerah tertentu ro-nya jadi ra. Nah, kita benahi ya, kita perbaiki. Warasu sunya matobi'i. Kenapa matobi'i? Ini sama ya. Kenapa matobi'i? Karena ini tuh hurufnya apa saja. Karena ada huruf yang berbaris doma ketemu waw mati, ketemu waw sukun. Matobi. Warasuli. Nah ini ada hal lain. Matobi'i apabila dihentikan berhenti. Warasul. Ini namanya lain di sini. Namanya hukumnya asal dari matobi, jadi mad arid lis sukun tuh ya. Mad arid lis sukun. Mad panjang, arido baris. Baris ini yang berubah menjadi sukun. Emang ini berubah jadi sukun? Iya, ini seakan-akan. Ini kan dihentikan. Karena dihentikan maka bunyinya jadi ini jadi sukun tuh. War-rasul gitu. Jangan war-rasuli. Linya jangan dibaca kalau dihentikan. Apapun barisnya ya. Mau patah, mau kasroh, mau domah tain, kasroh tain, kecuali patah tain, kecuali patah dua. Kalau patah dua dihentikan dibaca satu. Jadi madaiwad. Banyak ya Pak Ari. Iya, perlahan-perlahan aja makanya ya. Yuk kita sama-sama mumpung ada waktu kita belajar. Biar kasih saya semangat gitu ya. Di WA aja, Pak Ari belajar yuk gitu ya. Karena jujur aja saya sudah ngajar nih agak-agak jenuh gitu ya. Agak-agak ya karena beda dengan kelas ya. Kalau dulu kan ada kelasnya, ada sekolahnya gitu ya. Kalau ini kan sendiri di kamar sendirian ngomong begini. Kayak orang gitu ya, ngomong sendirian gitu. Tapi saya yakin ada yang dengar. Jim ini wakofnya boleh berhenti ya. Ada jaiz, wakof jaiz. War rasul tadi apa? Mad arid lis sukun. Fa matobi ini nggak jadi panjang karena matobinya ketemu huruf bertasdid. Ini atau ini sebetulnya alifnya bukan alif matobi, ini hamzahnya hamzah wasol. Ittaqullah ya. Karena digabungin jadi seperti matobi. Dan ini fa panjang, tapi kalau digabung jadi fattaqullah. Ku juga sama, matobi nggak jadi panjang karena ketemu lafaz Allah. Jadi matobi atau mad itu bacaan panjang tidak jadi panjang kalau apa? Kalau ketemu sukun dan ketemu tasdid saddah atau ketemu lafaz Allah. Ketemu lafaz Allah kan tasdid. Jadi gampangnya bacaan panjang itu tidak menjadi panjang kalau di depannya ada sukun dan tasdid. Sukun itu bisa alif lam qamariyah ya. Tasdid itu bisa alif lam samsiyah.
tasdid juga bisa lafaz Allah gitu. Jadi jangan fattaqullah, jangan. Ini pendek, dibaca pendek gitu ya. Jangan malu-maluin muridnya Pak Ari ini. Ini makanya warnanya kuning. Warna kuning berapapun jumlahnya nggak dibaca. Jadi di sini fattaqullah. Fattaqullah. Lafaz Allahnya dibaca tebel. Tebel itu tadi apa? Tabkhim ya. Saya berharap nih Pak Dudi di Amerika masih tetap setia ya. Pak Dudi, Ibu juga, Bu Sony. Mudah-mudahan siapin buku sama pulpen, ditulis, dicatat gitu ya. Ngaji itu nggak gampang ya. Bukan ngaji sih, apapun pelajaran ternyata sesuatu yang bukan bidang kita agak susah masuk ke otak tuh ya. Sama saya belajar komputer itu, aduh, jaringan atau bukan jaringan ya, internet. Ini masukin CCTV ini itu. Saya diajarin sama anak saya, pusing tolong di ini aja disettingin gitu kan. Gitu. Tapi kalau bidangnya gampang aja. Kalau bukan bidangnya puyeng karena otak. Nah ini karena kita belajar itu wajib. Karena Quran itu tajwid itu, Quran itu turun dengan tajwidnya. Tanpa tajwid baca Qurannya tidak akan benar gitu ya. Walaupun kita tidak pandai seperti ustazah, tapi kita minimal bacanya benar, ngerti, oh itu panjang, itu pendek, oh ini dibaca jelas, idhar, ini melebur, idgham, ini ikhfa, samar kayak gitu. Walaupun gitu ya, tidak sedetail seperti apa yang dimiliki ilmu ustazah gitu ya. Tapi kita bisa bacanya secara baik dan benar sesuai tajwidnya. Tuh. Fattaqullah, lafaz Allahnya dibaca tebal, tafkhim. Kenapa tafkhim? Karena sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris dhammah. Tuh, fattaqullah. Ada juga sebagian daerah, ada juga orang yang belajar fattaqullah, ya Allah, masa Allah, ada juga ya. Itu orang-orang tertentu. Ya Allah, siapa ya Allah? Kenapa harus ya Allah? Ya Allah, nanti salah lidah kita. Ya Allah ya. Fattaqullaha wa aslihu matobi'i. Ini matobi'i, doma dengan waw mati, waw sukun. Ini alifnya nggak dianggap ya, karena warna kuning. Ini matobi'i fathah dengan, ini doma dengan waw mati, ini fathah dengan alif ya, matobi'i. Kan 3 ya. Doma dengan waw mati, fathah dengan alif, kasroh dengan ya mati, itu matobi'i ya. Ini ingat-ingat ya, matobi'i dulu deh hari ini mah, nempel, nanti lama-lama yang lain. Waslihu dzata bai harfulin, ini kan harusnya patah, ketemu ya mati, mad dong, enggak mad. Kalau mad itu kalau patahnya ketemu alif, kalau fathahnya ketemu alif tuh. Ini fathahnya ketemu ya mati, ini harfulin. Kayak a dan i, a dan i, a dan i, a. Kalau a dan a kan. Tapi kalau dan a dan i dan jadi ai. A dan u jadi au. Jauh jadi jauh. Gitu ya. A dan u jadi au. Tuh. Jadi enggak, itu harfulin. Kalau Latin itu kayak diptong. Saya mau main ke pantai itu. Menikmati angin yang sepoi-sepoi, tapi olah ngacai gitu ya. Ini ya, lin bainikum. Ini tanda wakofnya, ini al-sod lam ya al-waslu aula di halaman 56 ya kalau nggak salah. Ini bukunya udah lama nggak dibuka ya. Jadi tolong kasih semangat saya nih di usia yang tidak muda lagi, 50 berapa saya ini sekarang, 57 atau 58. Kalau Rasulullah 63, 62, 63 berarti berapa tahun lagi tuh. Ya mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan untuk saya berkarya ya. Tapi kalau nggak berkarya hidup tuh jenuh ternyata. Saya nanya sama Umi, sama istri, oh kita tuh gini-gini aja ya, makan, minum, tidur, makan, minum, jalan-jalan, olahraga, kayaknya nggak kreatif. Tapi sekarang saya ngajar lagi nih ya, mudah-mudahan nih. Jadi bantu ya, bantu saya dengan, ayo kita belajar. Kan ada WA-nya, Pak Hari belajar yuk gitu, nggak apa-apa. Wa autitinya ini kasrah dengan ya mati matobi'i. Oh, ini harusnya matobi'i, tapi matobi'inya nggak jadi panjang karena ketemu lafaz Allah atau ketemu tasdid. Tuh ya. Atau warnanya ini warnanya kuning. Canggih Quran kita ini. Jadi kalau
Quran, pakai yang Quran warna, tahu teori warna, baca Qurannya akan benar walaupun belum ngerti tajwidnya. Boleh aja karena semua kan proses ya. Tidak semua harusnya hari ini masuk Islam, hari ini harus pintar ini pintar. Enggak, semua proses. Gitu ya. Wa ati Allah, lafaz Allahnya dibaca tebal tafkhim. Kenapa tafkhim? Karena sebelum lafaz Allah baris di atas. Wa ati Allah, lawanya mad asli. Wa ro-nya tebal tafkhim. Su mad tabi'i. Wa rasulahu, hunya masilah tawilah. Karena masilah qasirah ketemu alif atau hamzah di lain kalimat. Ing nun mati ketemu kaf ikhfa. Ing kung jangan ya. Ini eng ini jangan dibaca eng banget. Ing kuntum. Jangan ing kuntum ya. Eng sama-sama eng tapi engnya ini banget ing. Ini enggak. Ing kuntum tum mim mati ketemu mim idgham mimi atau idgham mutamasilen. In kuntum mo kenakan mo mini ni mantobi na dihentikan mukminin jadi mad arid disukun. Satu ayat tuh 35 menit ya. Yuk bantu di tab layarnya, di share, di like, di komen YouTube-nya biar berfungsi lagi ya. Itu biasanya kalau saya ngirim pelajaran di YouTube itu 1000, 2000, 3000, sekarang mah 100, 200. Tapi nggak apa-apalah. 100 orang juga pahalanya alhamdulillah ya. Apalagi kalau banyak. Tapi mudah-mudahan jadi banyak lagi. Di share ya. Di like di TikToknya nanti mudah-mudahan kita bisa online lagi. Itu dulu ya. Tolong dikasih kritik, dikasih saran, dikasih masukan, ada keinginan, kemauan sampaikan di 0812 ini ya. Nih 0 di sini ya. 0812 8287 881. Ini nomor tiba heula dari dulu ini ya. Enggak saya ganti-ganti karena takut ada yang nyari saya. Ya kemarin juga kayak dari Malaysia. Oh Pak Ari apa kabar? Ternyata baru saya 5 tahun yang lalu gitu ya. Gitu. Oh saya masih ingat. Ada Pak ini ya, Pak Isa Anwar, Bu Vivi, Mas Indra ya. Ada Pak Wildan juga Pak Indra, Pak Wildan. Alhamdulillah ini masih ingat sama saya ya di Pulau Mas. Sekarang nggak di Pulau Mas lagi ya Pak Isa ya. Sudah di mana? Di Menteng ya, di Menteng. Alhamdulillah lah saudara-saudara sahabat-sahabatku masih ingat sama saya. Mudah-mudahan kita masih ada waktu dan kesempatan karena di depan rumah juga ada tetangga umurnya masih berapa? 30 berapa? 32. Kemarin mah katanya sehat jalan-jalan. Meninggal gitu kan. Ya itulah yang kita nggak tahu. Jadi jangan berpikir saya mau masih muda. Kelapa juga kan begitu. Kadang-kadang kelapa itu yang baru tumbuh bunganya berjatuhan. Kelapanya udah tua, udah tinggi satu nggak jatuh-jatuh. Kayak gitu kan hidup itu. Karena semuanya itu kita bukan milik kita. Usia kita milik Allah. Kapan kita akan ada di dunia ini semuanya kuasa Allah. Kita hanya berikhtiar agar diri kita sehat supaya tidak sakit-sakitan dan biar bermakna. Makanya kan orang yang sering bersilaturahmi itu dipanjangkan usianya. Bukan hanya dipanjangkan jumlahnya tapi hidupnya happy gitu, suka, senang. Ada kan orang yang hidupnya sementara tapi nggak senang di dunianya banyak musuh. Naudzubillah jangan sampai. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.